Baik. Bu Rifa, Assalamualaikum. Iya, Bu Rifa. baik. Mohon izin Ustadz, kita akan mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari kita hari ini dipertemukan kembali di dalam kajian rutin kita di bulan spesial Ramadan ini, yang insya Allah Allah selalu ridhoi dan rahmati. Hari ini adalah insya Allah program Hatta yang kedua ya. Insya Allah Allah selalu memberikan kita kesehatan dan umur panjang untuk selalu diberikan keistiqomahan dalam bertolabul ilmi. Salawat ma'asalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua insya Allah diberikan syafaatnya dan insya Allah bisa menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita mulakan dengan bersama membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga ini menjadi doa untuk kita semua. Semoga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan dalam menghitung jam dari sekarang. Insya Allah kita bisa diberikan umur panjang juga dan kesehatan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. sehat ya, keluarga Umi. Allah sehat. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini juga sehat walafiat ya. Baik, alhamdulillah. Untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Baik, makasih dari Pak Bapak Ibu yang muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Saudara Sayyidat, assalamualaikum hayatakum. Bapak yang muliakan, puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi Nabi pilihan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di petang hari ini akan lanjutkan kajian halaq, dan hari ini kita memasuki surah Al-Jumu'ah ayat ayat keempat ya, ayat keempat dan seterusnya insya Allah. Mudah-mudahan lembar demi lembar, ayat demi ayat yang kita baca semoga keberkahan kepada kita semuanya. Al-Quran, Allah SWT berfirman bahwa membaca Al-Quran, faidah Al-Quran fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah, perhatikanlah, semoga dengarkan rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu muliakan, kita akan membaca terlebih dahulu surah Al-Jumu'ah ayat 4 dan ayat ayat 5. 4. Dua ayat terlebih dahulu ya. Baik, siapa yang akan membacakan untuk pekan kali Ya. ini? Baik, silakan saya persilakan untuk membaca ayat 4 ya. Silakan Pak Nani. Tafadhol Pak Haji. Terima kasih Bu Rifa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Silakan monggo Pak Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك ذلك فضل الله يعطيه من يشاء Sebentar, والله Pak ذو Jainal. Pak ya. Haji, mohon maaf sebentar. Ini Ustadznya terputus ya. Oh iya ada. Mohon maaf sebentar. Ustadznya terputus, Bu. Mungkin hujan di sana di Tangerang hujan. Bentar lagi masuk. Iya, sini juga gerimis nih dari Oh, tadi. hujan dari tadi malah dari pagi. Dari pagi di kita Dari nggak pagi. berhenti nih. Oh, Masya Allah. Dari pagi benar. Patai ya. Mudah-mudahan Menyambut bulan suci Pak Haji Ya. biar sejuk. Amin, amin. Masya Allah. Maaf ya, sebentar lagi Berarti bikin untuk siang. KJ7 nanti malam Pak Haji ya. Nanti malam, Iya, Sebelum ada soalnya Isya. kita takutnya ada yang udah terawih di minggu malam. Jadi Oh, KJ7 insya Allah nanti malam jam Terakhir itu terakhir. Nanti malam terakhir. Iya, nanti malam Ya. terakhir. Soalnya takutnya ada yang udah Assalamualaikum terawih. Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz terpental. Iya, iya. Sinyal. Baik, silahkan diulang Pak Haji. Mohon maaf. Mohon maaf, Pak Haji. Monggo, monggo, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu lakum. Amin. Pak Haji dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh beliau itu menjadi rahmat bagi kita semua. Amin. Rabbal Alamin. Kita masuki sekarang surah ayat ke tadi yang beliau baca ya. Ayat Ayat 4 dan ayat 5. 4 dan 5. Baik. Mungkin Bapak Ibu juga sebenarnya sudah ini ya, sudah gitu ya. Tapi ini mudah-mudahan dengan perkata seperti ini menjadikan kita lebih banyak mengenal perbendaharaan. Nah, udah mulai. Start dong ada. Baik. Yasha itu artinya apa Bapak Ibu? Menghendaki. Menghendaki. Ya. Yasha menghendaki. Udah tampil belum layarnya nih di layar nih Bapak? Udah ya? Sudah Ustaz. Udah ya. Menghendaki. Dan siapa saja. Oke. Oke. Yuktihi. Yang diberinya. Diberi kepadanya. Allah fadlu karunia. Zalika itulah atau itu. Jadi Bapak Ibu, zalika itu fadlu karunia Allah yutihi yang kepada oke. Atau ini nyanya nggak usah meskipun ada ya-nya di sini, ada hi-nya. Siapa saja yasha menghendaki. Terjemahan disesuaikan dengan kalimat di sini dikehendaki gitu. Dikehendaki. Ini dikehendaki ini apa namanya? Terjemahan yang kemudian disesuaikan ya kontekstual namanya seperti itu. Sebenarnya kalau dari sisi
Kalau dari si makna, yasha itu artinya menghendaki. Dia menghendaki. Oke. Ke fadlullah, bagaimana artinya? Fadlullah, karunia Allah. Hmm? Yuhi, yang diberikan kepada man, siapa saja, yasha'u, dia kehendaki. Nah, gitu. Betul. Yang dia kehendaki, atau kalau Bapak Ibu nggak menggunakan dia kehendaki, dikehendaki. Nah, gitu. Dia bilang dia kehendaki. Jadi ini makna yang kemudian muncul ya. Jadi kalau yasha secara lafziah artinya menghendaki atau dia dia kehendaki sama gitu ya. Wallah. Terus al-fadl, al-azim. Al-azim apa makna al-azim? Agung. Agung, yang agung. Atau kita terjemahkan biasanya yang maha agung. Betul. Al-fadl, Keutamaan. keutamaan atau karunia. Bisa maknanya karunia atau keutamaan. Zu, Memiliki. memiliki, bisa memiliki atau pemilik, Pemilik. atau yang memiliki. Yang memiliki. Wallahu, dan Allah. Dan Allah. Oke, jadi kalau kita terjemahkan perkataan seperti ini jadinya. Coba Bapak Ibu mohon memperhatikan, saya akan baca kata perkataannya, nanti Bapak Ibu coba terjemahan kata perkataan petikan ayatnya ya. Silakan mikrofonnya. Oke, dinyalakan dan monggo diikuti, tinggal membaca apa yang ada kata-kata di bawahnya ya. Zalika, Itulah fadlullah, karunia Allah yu'tihi, yang memberi, yang diberikan kepada. Diberikan. Lihatnya ke sini, tampilan yu'tihi, yang diberikan kepada man, barang siapa saja yang dikehendaki. Wallahu, dan Allah mempunyai al-azim, karunia yang besar. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu mohon nggak melihat ke Quran terjemah, tapi lihat ke apa layar yang ada di depan Bapak Ibu. Oke, sekarang satu persatu. Coba Bu Rifa, siapa yang akan ditunjuk Bu Rifa untuk menerjemahkan? Saya bacakan lalu. Silahkan untuk Ibu Nuno. Bu Nuno, ada di sudah siap, tempat, Bu Nuno. Silahkan. Lagi nyimak aja, Ustaz. Nyimak aja. Baik, kalau gitu Ibu Yuli. Iya, nggak apa-apa Bu Nuno. Silahkan Bu Yuli. Nggak apa-apa. Cuma terjemahnya aja ya Ustaz. Saya baca, Ibu yang terjemahkan. Perhatikan ke layarnya. Sudah siap? Siap. Dzalika fadlullah. Itulah karunia Allah. Yu'ti yasha. Diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Wallahu azim. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Ya, pemilik karunia yang maha agung. Oke. Itu atau yang memiliki karunia yang maha agung. Gitu. Oke. Jadi itu menerjemahkannya begitu. Siapa lagi Bu Rifa? Ya, baik. Silahkan Ibu Ika. Silahkan Bu Ika. Ada di tempat Bu Ika? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Baik Bu Ika. Perhatikan, lihat ke layar dan menerjemahkan apa yang saya baca ya. Dzalika fadlullah.
Itulah karunia Allah Yu'tihi man yasha. yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, betul. Di sini kurang sedikit, mohon maaf. Ini kurang sedikit yang. Ada yang di sini ya. Ulangi lagi. Yu'tihi man yasha. Ada siapa saja yang Dia kehendaki, Wallahu dzul fadlil azim. dan Allah pemilik karunia yang maha agung. Oke, luar biasa. Sahih. Oke, sini nggak usah. Selanjutnya siapa Bu Rifa satu lagi? Iya, baik. Silahkan Ibu Huria. Huria, silakan. Mic-nya silakan dibuka. Oke, sudah siap Bu Huria? Ya, ya. Ayo. Dzalika fadlullah. Dzalika itulah karunia Allah Yu'tihi man yasha. yang diberikan kepada Siapa Ya. saja yang Dia kehendaki, yang kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. milik karunia maha agung. Iya, sahih. Sekarang siapa lagi Bu Rifa? Iya, silahkan dengan Ibu Ratna. Ada Bu Ratna? Bu Haja Ratna. Ada di tempat Bu Ratna? Oh, belum lagi nggak di Belum tempat. ya, baik. Kalau gitu ganti dengan Ibu Sri Handayani. Silahkan Ibu Ayo, Sri. Bunda Sri. Siap ya Bunda Sri ya? Ya, ya, Ayo Bu. silakan. Dzalika fadlullah. Dan Allah, Dzalika. Ayo. sebentar Pak Ustadz, nggak kelihatan. Sebentar ya Bun. Ya. Lihat ke layar, boleh lihat ke Ya, layar. ya, Ini layar tapi nggak handphone. kelihatan. Oh, belum kelihatan. Ya, Baik. itulah Dzalika. karunia Allah, Dzalika fadlullah. itulah karunia Allah Yu'tihi. diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Tuh, lo lebih cepat ya, Bun. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah pemilik karunia yang maha agung. Oke. Coba Bapak Ibu perhatikan semuanya. Oke. Semuanya dilihat di sini. Apa arti yu'tihi? Diberikan. Berikan. Fadlullah. Terutama Keutamaan atau karunia Mayyasha. yang Yang dikehendaki. dikehendaki. Oke. Gitu ya. Oke. Terus al-fadl al-azim. Karunia Yang maha maha besar. agung. Karya yang agung. agung. Oke. Doa besar. Oke. Baik. Sekarang terjemahannya semuanya. Jadi apa? Itulah karunia Allah. Yu'tihi. Karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, ia kehendaki. Dan Allah pemilik keutamaan. milik keutamaan yang agung. Oke, itu dia keutamaan yang maha agung. Oke, oke, makna perkata ya dari ayat. Sekarang kita lanjutkan ayat kelima, kan ayat kelima. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Dari paling kiri dulu. Yahmiluha. Apa yahmiluha? Aslinya memikulnya. Memikulnya. Ya, membawa. Lam. Tidak. Tidak, betul. Tidak. Oke.
Alhamdulillah. Tsumma, Kemudian kemudian, sahih, At-Taurah, Taurah. Kitab Taurat. Taurat. Kitab Ya, Taurat. Taurah, sahih, Taurah. Humilu, Membawa. Dibebankan. atau dipikulkan. Itu ya, sama tuh. Dipikulkan. Ini kalimatnya kepada mereka, ada kepada merekanya di dalamnya. Alladzina, Orang-orang yang Yang orang-orang yang yang. Tuh. Masalu, perumpamaan. perumpamaan. Masalu perumpamaan. Oke, coba sekarang kita lihat ya. Jadi kalau diterjemahkan masalul ladzina berarti perumpamaan Orang-orang yang perumpamaan orang-orang yang humilut Taurah, dipikulkan kepada mereka. ada mereka kitab Taurat. dipikulkan kepada mereka kitab Kitab Taurat, Taurat. tsumma lam yahmiluha, Kemudian mereka Kemudian tidak memikulnya. kemudian mereka di sini mereka ya. Ya. Mereka tidak mengikuti. Ya, mereka memikulnya. Tidaknya duluan ya. Itu. Jadi ulang lagi. Mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang humilut Taurat, Dipikulkan kepada mereka Taurat, kitab Taurat, tsumma lam yahmiluha, kemudian tidak mereka. kemudian mereka tidak memikulnya. Terus asfara, apa asfara? Kitab. Kitab tebal. Kitab tebal. Yahmilu, Membawa. bawa atau memikul. Memikul. Al-himar, Keledai. Bapak Ibu tahu ya keledai ya? Tahu ya? Keledai dengan kuda apanya, Bun? Besarnya. Besarnya sama. Kalau keledai biasanya secara postur lebih kecil ya. Lebih kecil ya. Kuda, iya itu keledai. Jarang kalau di Indonesia jarang digunakan sebagai alat transportasi. Kalau di Arab keledai itu sebagai alat transportasi. Dan keledai itu Bapak Ibu itu untuk istilah dalam Al-Quran di dalam bahasa Arab itu hewan yang bodoh ya. Bodoh-bodohnya. Perubahan hewan yang bodoh itu mesti pakainya itu himar, keledai. Kalau hewan yang cerdik, yang cerdas itu dalam Al-Quran apa? Mohon maaf. Gajah mah Indonesia. Enggak. Anjing, Mencuri, mohon maaf. mencuri. Anjing itu hewan cerdas. Makanya kalau berburu mukallabin gitu tuh. Artinya yang sudah dilatih itu hewan yang namanya juga terlatih tuh. Anjing itu kalab itu apa Bu? Kalab. Anjing. Anjing ya. Mukallab berarti yang sudah di training. Jadi singa kalau sudah di training namanya mukallab tuh. Sudah dilatih. Sudah di apa Pak Ji? Dilatih. Dilatih. Tuh. Ya gitu. Jadi itu sampai menggunakan kata-kata
mukallabin itu yang dipelatih, tapi dari kata-kata anjing itu. Jadi anjing itu terlatih. Dan kemarin saya diskusi itu ternyata sebagian ulama-ulama dulu itu ternyata melihara anjing, Bapak Ibu. Itu. Tapi anjingnya terlatih. Sehingga anjing terlatih itu apa tuh? Nggak boleh masuk rumah, gitu ya. Jaganya di depan, terus taat sama ininya, sama empunya, Majikan. ketuanya itu. Jadi betul-betul mereka menjadi apa namanya itu? Menjadi penjaga. Dan dalam tafsir itu, saya mau cerita itu ya. Anjing Asal masuk kasih. surga itu, anjingnya ashabul kahfi. Kasih. Tapi Gitu tuh. Jadi gitu ya. Meskipun gitu ternyata kalau dalam benak kita, kalau sudah, mohon maaf, kalau sudah dengar anjing itu kayaknya udah apa ya? Udah najis urusan Feel. gitu. Iya ya gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau hewan yang tangguh yang kuat itu apa itu dalam Al-Qur'an? Unta. 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 Unta itu tangguh kuat. Eh, itu bahkan Al-Qur'an meminta kita berpikir tentang unta. Itu diperintah oleh Al-Qur'an. Afala yang zuruna ilal Ibili. Pilih. ibili kaifa khuliqat. Aktivitas. Nah, itu kekaguman pada wujud apa namanya unta tuh, gitu ya. Tidakkah mereka merenungkan bagaimana unta itu diciptakan? Itu menunjukkan petunjuk bahwa Al-Quran itu apa namanya, unta itu hebat luar biasa. Ya. Dia termasuk hewan yang kalau dia minum banyak, dan kalau sudah setelah minum dia berbulan-bulan tidak butuh minum. Tidak butuh makan, tidak mau minum, dan kuat. Terus apa namanya, unta itu bisa sampai makan ini apa namanya itu, tanaman yang kasar keras itu, pak kaktus. Kaktus bisa dimakan tuh sama sama apa namanya, sama unta. Lalu kemudian unta itu diciptakan oleh Allah sedemikian rupa sehingga matanya itu ke belakang dan hidungnya ke depan, itu melosok ke belakang. Kenapa? Itu digunakan untuk menahan daripada badai debu. Badai debu. Jadi banyak sekali keunggulan unta itu dalam Al-Quran itu disebut. Kenapa Al-Quran menyebutkan unta? Maka ditemukan oleh para ulama itu keluar biasaannya. Hewan yang sangat taat, lalu kemudian siap untuk eh, bukan siap, tangguh di dalam berbagai situasi, arena, lapangan, itu unta. Sehingga dipuji di dalam Al-Quran untuk ketangguhan kekuatannya itu. Kata ibil. Baik, kita lanjutkan. Bisa apa dari kiri dulu nih, dari kiri dulu Bapak Ibu. Allah. Allah. Salin belum Ustaz. Kali belum. Oh, komentarnya Salin. belum. Oh, komentarnya. Belum. Apa komentar? K-nya Sebagai seperti. Bagaimana? Masalnya perumpamaan. Perumpamaan. Itu. Jadi kamasali seperti perumpamaan. Seperti perumpamaan. Tuh. Jadi kalau kamatsalil himari yahmilu asfara artinya seperti perumpamaan keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Keledai itu Bapak Ibu meskipun bawanya kitab-kitab ilmu yang tebal, dia paham nggak? Tidak. Enggak. Jadi ini perumpamaan orang Yahudi itu begitu. Gitu ya, diumpamakan seperti keledai yang membawa apa kitab-kitab tebal. Mereka nggak mengerti apa yang dibawa, apa yang yang diturunkannya itu. Bisa ada sebelum bisa dari sebelah kiri dulu. Allah bi ayati terhadap ayat-ayat. Terhadap ayat-ayat. Kadzabu mendustakan. Alladzina orang-orang yang betul. Orang-orang yang
Al-qaum, Kaum. kaum, golongan. Mathalu, perumpamaan. Bisa Buruk-buruk. seburuk-buruk. Buruk-buruk. Seburuk-buruk. Oke. Oke. Wallahu dari ya wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Adz-dzalimin berarti orang-orang yang Zalim. 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 Yang zalim. Al-qaum, kaum. Kaum. Yahdi, memberi Petunjuk. petunjuk. Tunjuk. La, Tidak. tidak. Wallahu, Dan Allah. 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 Dan Allah, Allah. Oke, coba Bapak Ibu saya bacakan potongan-potongannya. Lalu Bapak Ibu terjemahkan ya. Yo. Mathalul ladzina. Perumpamaan orang-orang yang hummilut Taurata. Dipikulkan Taurat. Dipikulkan kepadanya kitab Taurat. Tsumma lam yahmiluha. Kemudian tidak mereka memikulnya. Mereka tidak memikulnya. Kamatsalil himar. Seperti perumpamaan keledai Membawa Yahmilu asfara. membawa kitab tebal. Bawa kitab-kitab tebal. Bi sama salul. Bi sama salu. Buruk-buruk perumpamaan. Al-qaumil ladzina kafaru. Kaum orang-orang yang mendustakan bi ayatillah. terhadap ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Wallahu Dan Allah la yahdi tidak memberi petunjuk al-qaumadz zalimin. kaum orang yang zalim. Zalim. Kaum yang zalim. Iya, betul. Oke. Siapa nih Bu Rifa? Ya. Contohkan lagi. Baik, saya panggilkan ke Ibu Ratna Aryati, silakan. Ada di tempat? Ada Bu Ratna? Tidak ada. Ganti dengan Ibu Eli. Ada Bu Eli? Ada Bu Rifa. Iya, silakan. Ya Ustaz, baik Ustaz. Siap-siap pun. Yo, Ya, sudah. ayat 5-nya ya Ustaz ya. Ayat 5 sekarang ya, betul. Iya, iya. Yo, mathalul ladzina. Masa umpama orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat, kemudian tidak memikulnya, seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Ya, seburuk perumpamaan kaum orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak menunjuki bagi kaum yang zalim. Baik. Iya, yang diminta kata perkataannya dulu, Ibu. Ya, selanjutnya siapa Bu Rifa? Iya, baik Pak Joko ya. Setelah Ustadz baru Bapak atau Ibu ya, gitu ya. Jadi disebutkan dulu oleh Ustadz ya. Silakan. Oh, ayo. Mathalul ladzina. Pak Joko ada Pak Joko? Silakan Pak Joko. Mathalul ladzina. Silakan mic-nya dibuka Pak. Pak Joko.
Lagi berhalang kali, Bu. Tidak di tempat. Baik, diganti dengan Ibu Dini. Ada Bu Dini? Hmm. Ibu Baik, Dini belum ya. mau mencoba, Bu Dini? Oh iya, kalau coba baik. Tidak, ya. Baik, kalau gitu kembali lagi dengan Ibu Ika. Ibu Ika silakan. Ibu Dini Lagi. ada, Bu Dini, Bun? Ya. Iya, silakan Bu Dini. Ya. Saya bacakan Bu Dini nanti yang menerjemahkan ya Bun ya. Yo. Mathalul ladzina. Perumpamaan Perumpamaan orang-orang orang yang yang humilut Taurah. Dipikulkan kepada mereka dipikirkan kitab. kepada mereka kitab Taurat. Nah, kita tulisin kitab Taurat sini ya. Kitab Taurat. Summa lam yahmiluha. Kemudian Kemudian mereka tidak jika mm, kulnya. tidak mengangkatnya. Iya, mengangkatnya boleh. Kama thalil himar. Seperti Seperti perumpamaan perumpamaan keledai. keledai Yahmilu asfara. Yang membawa atau yang memikul memikul asfara. kitab-kitab yang Tebal. tebal. Iya. Kitab-kitab yang tebal. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu. Seburuk-buruk Seburuk-buruk perumpamaan orang kaum kaum yang orang-orang yang mendustakan. Mereka mendustakan ayatillah, ayat-ayat Allah. Allah Wallahu dan Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk al qaumad zalimin, kaum yang kepada kaum yang zalim. zalim. Ya, Pak Haji Zainal. Yo, monggo Pak Haji. Ya, silakan Pak Haji. Pak Haji Zainal, yo. Siap. Udah siap, Pak Haji, yo. Sudah, Pak Ustaz. Yo, mathalul ladzina Perumpamaan orang-orang yang humilut taurata dipikulkan kepada mereka kitab Taurat. thumma lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak memikulnya. Kamathalil himar Seperti perumpamaan keledai. yahmilu asfara. Membawa kitab-kitab tebal. Bi'sa mathalul qaumi Seburuk-buruk perumpamaan kaum alladzina kafaru, alladzina kadzabu orang-orang yang mendustakan ayatillah bi ayatillah. terhadap ayat-ayat Allah. Wallahu Dan Allah la yahdil qaumadz zalimin. tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik, sekali lagi Pak Haji ulangin dari awal ya. Saya bacakan bahasa Arabnya ya, ayatnya ya. Mathalul ladzina. Kan itu tuh. Perumpamaan orang-orang yang Hummilut Taurat. memikul kitab-kitab Taurat, dipikulkan kepadanya kitab Taurat, Tsumma kemudian lam yahmiluha. Mereka tidak memikulnya. Kamathalil himar. Seperti perumpamaan keledai Yahmilu asfara. yang memikul kitab-kitab Tebal. Bisa. Seperti seburuk-buruk Mathalul qaumi perumpamaan kaum alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah. Wallahu Dan Allah la yahdi tidak memberikan petunjuk al qaumaz zalimin,
terhadap kaum yang zalim. Waduh, random ya. Jadi bisa begitu tuh. Jadi apa namanya diulang terus nanti kita. Siapa yang mau coba? Ya, baik. Silakan Ibu Ika. Iya, Bika mau coba ya? Ibu Mangga, Ika, Mangga. silakan. Iya, Mangga. Iya, semangat. Nah, pokoknya nanti Bu Ika dan Bapak Ibu yang ini nggak usah buka Quran, saya bantu kalau ini ya, yang sulit saya bantu. Yuk. Mathalul ladzina Ustadz Perumpamaan menghilang ini tulisannya. menghilang. Tulisan apanya, Bu? artinya Tulisan artinya menghilang, Ustadz. Bukan menghilang, memang disengaja hilang. Dikecilin sengaja, Rifa. Oh, Dikecilin. Ya, di menghilang. Nggak menghilang ada. Ada disengaja ini menghilang ya. Ini pokoknya selesai WH-nya, selesai program Hatta udah bisa menerjemahkan. Jadi langsung bisa Masya baca Allah. Quran. Insya Allah. Ayo ulangi lagi ya Bu. Bu Ika ya. ya Mangga. Yo. Mathalul ladzina Perumpamaan orang-orang humilut Taurat yang dibebankan kepada mereka kitab Taurat, tsumma lam yahmiluha. kemudian mereka tidak membawa atau memikulnya, Kabathalil himar. seperti Seperti perumpamaan keledai Yahmilu asfara. memikul kitab-kitab yang tebal. Iya, bi'sa mathalul qaumi seburuk-buruk Seburuknya perumpamaan. perumpamaan kaum alladzina kadzdzabu biayatillah. orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah, Wallahu dan Allah la yahdi tidak memberi petunjuk al qaumaz zalimin. kaum yang zalim. Oh, keren. Masya Allah. Bu Nunung mau coba Bu Nunung? Bu Nunung, silahkan coba Bu Nunung. Ya Ibunya? Bu Nunung. Belum. Ayo Bu Nunung, ayo semangat, bisa. Ya, silahkan. Ayo Bun. Nanti tak bantuin, nggak apa-apa. Masalul ladzina Perumpamaan orang-orang yang humilut Taurah memikul Taurat, dipikulkan kitab-kitab Taurat. Taurat, Thumma kemudian lam yahmiluha. mereka tidak memikulnya. Kamathalil himar. Seperti perumpamaan keledai Yahmilu asfara. memikul Kitab-kitab yang kitab tebal. Bi'sa Seburuk-buruk mathalul qaumi. Perumpamaan kaum yang alladzina kadzdzabu biayatillah. orang-orang yang tidak mendapat kadzabu, mendustakan ayat-ayat terhadap ayat-ayat Allah. Wallahu Dan Allah la yahdi tidak memberikan petunjuk kaum yang zalim. Alhamdulillah. Waduh, mantap tuh ya. Oke. Gimana? Sudah cukup? Nah, ini kalau sudah selesai kita tongolin lagi artinya, gitu maksudnya. Ini udah metode NLP ini, Ustaz. Oh gitu. Tuh, luar biasa. Masya Allah. Menerjemahkan semua. Oke, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Mungkin dari kata-kata dari ini, Bapak Ibu? Ustaz, nanya Ustaz, kalau Ya, Bu Ella. di situ la yahdi itu atau bisa kita artikan tidak diberi hidayah, bisa nggak Ustaz? Oh, itu kalau itu Lainnya, namanya Ustaz. itu namanya terjemahan kontekstual. Oh, gitu. Tapi kalau kita menerjemahkan seperti apa adanya di dalam kata, yahdi artinya memberi petunjuk. Petunjuk, bukan hidayah ya. Iya, seperti kita tadi kata yasha dalam terjemahan diberi, dikehendaki, padahal yasha artinya menghendaki. Nah, itu namanya terjemahan kontekstual. Terjemahan yang disesuaikan dengan feeling bahasa Indonesia gitu.
ya. Tapi nggak apa-apa. Adakah yang lain Bapak Ibu? Silakan. Yang Silakan, tadi- ada yang lain? Tidak ada. Dan- Ustaz, Ya. monggo Pak Ji. Oh, Pak Ji, iya silakan. Pak Ustadz kalau dalam penerjemahan itu Ji, misalnya ada yang termasuk fiil mudhari. Itu betul. tidak ditambahkan dengan yang akan datang, akan. Kemudian fiil madi setelah itu kadang-kadang Betul. disumirkan itu ya, tidak dimunculkan Pak Ustadz. Benar, dalam terjemahan kadang-kadang tidak dimunculkan seperti film mati telah kan gitu ya. Iya. Terus mudhari'nya sedang akan kan gitu. Jadi itulah memang di dalam terjemahan di bahasa Indonesia kadang-kadang kata-kata itu tidak muncul. Justru itu Bapak Ibu muliakan, itulah pentingnya kita mengetahui tasrif, pelajaran sorof. Oh, ini sebenarnya sudah lampau, ini sedang, ini akan, ini kata perintah, ini pasif, ini aktif. Nah, itu tahunya dari ilmu apa? Ilmu sorof. Tapi terjemahan begitu adanya. Gitu. Gitu. Ah. Oke. Oke, Cukup, gitu ya, Ustaz. ya. Iya. Luar biasa. Ustaz, Iya, monggo Ibu, monggo. Ustaz, kalau yang kemarin dari ayat 1 sampai ayat 3 itu kan apa? Untuk kita merunutnya itu Pak Ustaz kan itu ada yang kalau Gimana, Bun? Mohon maaf, ada keputus-putus sedikit. yang sebelumnya itu dari ayat 1 sampai 3 itu kan kita merunutnya itu kalau di Indonesia kan ada subjek, predikat, objek. Objek, benar. Terus? Kita lihat dulu misalkan yang objeknya seperti Allah gitu ya Pak Ustadz, jadi di apa ya? Seperti yang diacak gitu Pak Ustadz. Kalau yang sekarang ini itu ya Pak Ustadz. Jadi sesuai sama ininya aja, sama aslinya ya Pak Ah, Ustadz. iya. Jadi itu kadang-kadang ayat memang begitu. Ada yang pasnya ini apa namanya urutan gitu. Kebetulan ini kalimatnya kalimat SPO. SPO, apa Ya, SPO Bapak Ibu? objek, predikat, objek. Sekarang ini ya Pak Gitu. Yang ayat pertama itu PSO gitu tuh. Gitu. Predikat, subjek, objek. Nah, iya, kalau yang ini eh, apa namanya istilahnya ya seperti SPO lah seperti itu. Jadi Ya. memang Sama terjemahan Al-Quran iya perlu kita melihat kadang-kadang mana yang didahulukan, mana yang apa namanya itu dikebelakangkan. Meskipun demikian, kalau menerjemahkannya kata per kata dari depan saja, ya sebenarnya dibenarkan saja. Cuma nanti harus di apa namanya di redaksinya ya, Disesuaikan. ya disesuaikan redaksinya diperbaiki supaya pas didengar. Hmm. Itu pun ya, Wika ya. Iya. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Satu ayat lagi lumayan ini. Tapi boleh membaca dulu. Iya, Siapa yang baca baik. dulu? Ayat Nih, 6 sampai sampai 8. ayat 7. Iya. Oh, 6 sampai 7. 6, 6 7 per sampai 8. 7 dulu ya. Langsung Oh. sampai 8. Nanti terjemahnya nggak sampai 8, tapi boleh bacanya sampai 8 dulu. Iya. Baik, silakan untuk Ibu Eli ya. Silakan Bu Eli, ya. Eli. Ayo Bunda Eli, boleh silakan. Ya Ustaz, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalimin.
Bizzalimin. Bizzalimin. Iya, Sampai 7 ya Ustaz? alhamdulillah. Enggak cukup, udah itu Oh aja. cukup ya. Iya, makasih. Sadaqallah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Baik, makasih Bun. Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi surah yang dibacakan oleh Bunda Eli itu adalah ayat ke-6, 7, dan 8. Gitu ya. Ayat 6, 7, dan 8. Coba. 6, 7. Baru 8-nya belum. 8-nya belum 6, ya? 7. Oh, 6, 7 tadi ya. Ya, 6, 7 dulu Bun ya. Nggak boleh, nggak apa-apa. Sampai segini dulu ya. Baik. Coba Bapak Ibu kita lihat di sini. Lillahi. Aulia. Lillahi itu artinya milik Allah. Milik Allah. Milik Allah. Tuh. Aulia, apa aulia? Wali-wali, kekasih-kekasih. Nah, gitu tuh. Orang yang dicintai oleh Allah. Aulia. Kasih Allah. Kekasih maksudnya bukan pacarnya Allah, tapi yang dikasihani. Kekasih. 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 Anakum. Apa anakum? Kalian. Bahwasanya. Bahwa kalian. Za'amtum? Telah mengaku. Telah mengaku. Mengaku itu berkeyakinan ya, mengaku. Mengaku. Dan mengaku. Kalian mengaku. Jika Ke hadu orang-orang Yahudi. agama Yahudi. Orang Yahudi. Alladzina Orang-orang yang orang yang ya ayuha wahai Wahai. qul katakan taat. Oh, nanti kita sesuaikan artinya, ada yang perlu ditambah kurangkan. Qul artinya katakan ya ayuha wahai alladzina orang-orang hadu. orang Yahudi. Ya, jadi kalau begitu orang-orangnya sudah diambil oleh yang tadi, Yahudi aja langsung di sini. Yahudi aja. Jika Jika za'amtum kalian kalian mengaku kalian anakum bahwa kalian auliaulillah adalah wali-wali kekasih-kekasih dikasih Allah Allah. Min duninas min duninas dari selain dari sini harusnya nih salah nih. Dari sebelah kiri nulisnya salah. Shadiqin Orang-orang yang benar. orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Kuntum kalian adalah kalian adalah jika al-maut kematian. Tamannau Mereka berharap. ya, mengharap atau berharap. Mereka berharap. Anas
Manusia. manusia. Min duninas, selain dari manusia. Berarti selain manusia, maksudnya selain mereka, gitu. Dari Selain. Nah, kata darinya di sini tidak perlu diterjemahkan, nggak apa-apa. selain. Iya. Jadi min duninas tidak terjemahkan apa itu kalau ini tuh ya. Betul. Oke. Oke, jadi kalau gini, coba terjemahkan ibu-ibu, bapak-bapak, kata-kata yang saya baca, bapak-ibu terjemahkan ya. Full. Katakanlah, Ya ayyuhalladzina hadu. wahai Wahai orang-orang orang Yahudi, Wahai Yahudi, orang-orang yang Orang-orang Yahudi. Wahai orang-orang. Di sini nggak pakai yang lagi berarti nih. wahai orang-orang Yahudi, Wahai orang-orang Yahudi. Ya. Kalau bahasa aslinya nih, wahai orang-orang yang beragama Yahudi kan gitu tuh. Ruwet lah ya. Orang Yahudi aja langsung. In za'antum, jika kalian mengaku annakum awliya'ulillah, bahwa kalian kekasih milik Allah, kekasih Allah, nggak usah milik lagi nih. kekasih Allah. Ya, kekasih Allah. Min dunillah, Selain ya, selain yang lain. Duninas, bukan Dunilah. Induninas, Iya, min duninas. Selain Manusia. Selain maksudnya nggak ada orang lain kecuali kalian cintai gitu maksudnya. Jadi annakum auliyaulillah min duninas, kalian adalah orang dikasihi oleh Allah, ya bukan yang lainnya, cuma kalian doang gitu. Ya. Fatamannawul mauta. Fatamannau, Mereka berharap, maka berharaplah ya. Oh, di sini bukan mereka nih, kalian. Mohon maaf nih, kalian. Berharaplah. Fil amr ini. Tuh, kalian berharaplah. Nah, kalian berharaplah al-maut, Kematian. in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. gitu. Jadi min dunia selain manusia, jadi bukan orang lain gitu, bukan selainnya gitu. Jadi selain manusia itu bukan yang lainnya. Jika kalian mengaku kalian adalah kekasih Allah, bukan yang lainnya, cuma kalian doang yang gitu, yang dikasih Allah. Fatamannaul mauta, maka ada makanya di sini Bapak Ibu, maka nih, paknya itu kan? Maka berharaplah kalian. Ini belakang nih. Maka berharaplah kalian. Kalian kemati? Berharaplah kalian. Maka berharaplah kalian kematian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Oke, coba Bapak Ibu. Siapa nih Bu Rifa yang akan coba nih? Baik, saya panggilkan Ibu Huria, silahkan. Ayo Bun. Ini Mengartikan masih setelah Ustadz ya. ya, masih ada tulisannya ya. Qul ya ayyuhalladzina hadu. Kata wahai orang, Katakanlah. katakanlah wahai orang-orang Yahudi, Iya. In ja'antum. jika kalian mengira mengaku, jika kalian mengaku, di sini mengaku ya. jika kalian mengaku Annakum auliyaulillah, bahwa kalian kekasih Allah, ya, min duninas, selain manusia, ya, fatamannaul mauta, maka berharaplah oleh kalian kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. iya. Itu. Ini kata za'am aslinya mengaku.
tapi diterjemahkan mengira, aslinya mengaku tuh. Ya. Za'ama yas'umu itu mengaku dengan sungguh-sungguh tuh. Itu namanya za'am. Baik. Ayo. Kita masih pakai artian di sini. Ayo, siapa lagi Bu Rifani? Iya, baik. Silahkan Ibu Sri Handayani. Ayo Ayo, Bun. Yo. Bu Sri, ayo Sri. Bun. Qul Ya. ya ayyuhalladzina hadu. Mana? Oh, kelihatan pasti. Nggak kelihatan? Iya. Kelihatan ini sekarang? Qul ya ayyuhalladzina hadu. Ayo Bun. Ya, ayo. Katakanlah, Katakanlah orang wahai orang-orang orang yang Yahudi, orang-orang Yahudi. Yahudi in za'amtum, jika 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 kalian kalian mengaku mengaku annakum awliya'ulillah, bahwa kalian kekasih Allah, bahwa kalian adalah kekasih-kasih Allah, terus min duninas, selain manusia yang selain manusia yang lainnya, dan manusia bukan lainnya, manusia yang lainnya, gitu ya. Fatamannaul mauta. berharaplah kalian kematian Iya, in kuntum shadiqin. jika kalian adalah orang-orang yang benar. Iya, jadi min duninas itu bukan yang lainnya artinya nih Bapak Ibu, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Cuma kalian doang yang dianggap ini yang aku kasih Allah. Oh, bukan yang lainnya. Oke. Sekarang sekali lagi nih Bu Rifa siapa nih? Ya, silahkan Ibu Yuli. Silahkan Bu Ayo Bu Yuli. Yuli. Bu Yuli udah kelihatan? Bu Yuli, silahkan. Ayo Bun. Yang dari kuliah. Kuliah. Ya, Ibu Ya. lihat ke layar Bun ya. Kuliah Ya. ayyuhalladzina hadu. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, In za'amtum jika kalian telah mengaku annakum awliya'un lillah. bahwa kalian orang-orang yang kekasih-kekasih dikasihi Allah, Allah. Min duninas. bukan yang lainnya, Fatamannaul mauta maka berharaplah kalian in kuntum shadiqin. Berkalian apa tuh? kematian. Berharap kalian ke apa? Kematian. Kematian. Ya. Kematian. In kuntum shadiqin. Kalian orang-orang yang benar. Wah, luar biasa. Ya. Siapa lagi? Purifa. Pak Zainal, coba. Haji, silahkan. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina hadu. Pak Haji, dibuka dulu mic-nya. Pak Haji Zainal. Lagi masih ketutup ya? Beliau. Ya, oke. Ayo Pak Haji yo. Terima Qul ya kasih. ayyuhalladzina hadu. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, In za'antum jika kalian mengaku annakum awliya'ulillah bahwa kalian kekasih-kekasih Allah min duninas selain manusia, ya fatamannaul mauta, maka berharaplah kalian mati in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Oke, kita cek sekarang. Ayo, saya terjemahin ya, dia. Yo. Qul ya ayyuhalladzina hadu. Siapa lagi, Ustaz? Nah. Iya, Wahai ulang lagi. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, In za'amtum jika kalian mengakui annakum awliya'ulillah bahwa kalian kekasih-kekasih Allah min duninas selain manusia, fatamannaul mauta, maka kalian berharaplah mati ya in kuntum shadiqin,
jika kalian orang-orang yang benar. Ah, luar biasa. Gitu Bapak Ibu. Terjemahkannya begitu. Baik, kita terjemahkan semuanya ya. Satu. Nih, 5, 6, 7. di sini nih, benar. Ya ayyuhalladzina hadu, wahai Orang-orang orang-orang Yahudi. Yahudi. In za'amtum annakum mauliya'ulillah, jika kalian mengaku sebagai kekasih Allah, maka kekasih Allah dan bukan manusia yang lainnya, bukan selain kalian sebagai kasih Allah dan bukan yang lainnya. Maksudnya bukan yang lainnya. Berarti hanya dia gitu Mas. Iya, dia doang yang Hanya ngaku. dia doang. Gitu, sombong bener kan gitu. Mengaku hanya dia doang. Ngaku doang, ngaku tuh. Ya, ngaku. Boleh aja lah ngaku. Monggo ngaku, orang ngaku aja. Fataman naul mauta, maka berharaplah kematian. In kuntum shodiqin, jika kalian orang yang benar. Maksudnya apa nih Bapak Ibu? Jadi gini nih, mereka ngaku-ngaku nih, mereka kekasih Allah nih. Orang Yahudi, kalau kalian ngaku kasih Allah, kalau kekasih kan pengen ketemu yang dikasihaninya. Kekasih kan pengen ngejumpa dong sama kekasihnya. Iya, kalau benar, ayo minta mati aja kalian. Ternyata nggak berani, gitu. Gitu. Jadi cuma ngaku-ngaku doang, kagak benar nih Kak. Ngomongnya kamilah yang paling dicintai Allah. Maka ditantang sama Nabi, ayo kalau kalian betul orang-orang yang menjadi kekasih Allah, layaknya kalian segera mati supaya kalian ketemu dengan yang dikasihaninya. Gitu. Nomor 2 belum diterjemahin tadi, nomor ini ya Bapak ya. Nomor 5 ya. Oh, ayo. Mathalu, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka kitab Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya seperti perumpamaan keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Maksudnya kalau keledai yang bawa kitab tebal, kitabnya tebal, bagus-bagus, tapi ngerti nggak yang bawanya, Pak Bim? Nggak ngerti. Nah, itu orang Yahudi itu ngaku pokoknya ini kitab Taurat gini, tapi mereka nggak paham Tauratnya apa. Bagaimana? Itu seperti keledai bawa apa namanya itu, bawaan. Bang. Bisa seburuk-buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat. Kaumnya belum ya? Yang mana ya? Kaumnya. Masalul kaum. Seburuk-buruk perumpamaan kaum orang-orangnya. Iya. Jadi alasnya di bawah. Kaum yang mendustakan. Doyan nggak kakak? Kaumil ladina, kaum yang ini kayaknya perlu satu aja Pak ini. Ya, perumpamaan kaum orang-orang yang mendustakan agama gitu kalau itu semuanya ya. Seburuk perumpamaan kaum orang-orang yang, ya, tapi saya pikir satu saja, seburuk-buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang, atau kepada kaum yang zalim. Ada kaum yang zalim.
Tuh, luar biasa Oh tuh. gitu. Padahal dolim itu artinya udah sesat Pak Ustadz nih. Iya. Ya memang tidak Zalim. diberikan untuk orang sesat gitu ya. Jadi zalim itu orang yang menganiaya diri sendiri artinya. Zalim itu Oh, mengenai diri sendiri. yang menganiaya diri sendiri. Kalau secara Betul, kebahasan betul. gitu. Oh, gitu. Zalim artinya menganiaya diri sendiri. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Dari apa-apa yang kita sampaikan? Ayat keberapa tadi? Ayat 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7. Coba silap lihat ke layar Bapak Ibu. Nah, sebagai ujung nih 5, 6, 7. Oke. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 4 6, ayat. 7. Ayo. Kita ini ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau ada yang bertanyakan silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bu Nono. Silakan. Nah, ini mau tanya yang za'matum anakum, Iya. bahwa kalian Iya. itu apa namanya kata-katanya itu dari sambungan dari apa ya Ustadz ya? Yang mananya Bun? Mohon maaf. Anakum. Oh, Dari anakum itu dua kata. Ana sama kum. oh ana. Nah, ana itu apa ya? Ustadz? Ana itu bahwa. Oh, bahwa. Ananya bahwa, kumnya kalian gitu ya. Oh, iya iya iya. Iya. Iya iya. Ya Baik. Ustadz ya. Kasih. Bapak Ibu, coba untuk terakhir saya bacakan petikan ayatnya Bapak Ibu yang terjemahkan ya, kata per kata, petik per petik. Ayo, siapkan, lihat ke layar. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika fadlullahi. Semuanya? Silakan dibuka mic-nya. Oh iya, belum terjemahkan. Ulangi lagi ya Bapak ya. Bapak Ibu menerjemahkan apa-apa yang saya bacakan. Potongan-potongannya ya. Oke, siapkan mikrofonnya dan kita terjemahkan sama-sama. Dzalika fadlullahi. Demikianlah keutamaan Allah. Karunia Allah. Yu'tihi man yasha. Yang Diberikan kepada siapa? Kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Dikehendaki. Wallahu. Dan Allah Dzul fadlil azim. pemilik karunia yang besar. Karunia yang agung. Mathalul ladzina. Perumpamaan orang-orang yang Humilu Taurata. Dipikulkan kepada mereka kitab Taurat. Tsumma lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak memikulnya. Kamathalil himari. Seperti perumpamaan keledai. Yahmilu asfara. Yang membawa kitab yang tebal. Bi'sa mathalul qaumi. Seburuk-buruk kaum Alladzina kadzabu. Orang-orang yang mendustakan bi ayatillah. terhadap ayat-ayat Allah. Wallahu. dan Allah tidak La yahdil qaumadz zalimin. tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang yang zalim. Kaum orang yang zalim, coba. Ini orang zalimnya dibuang boleh karena udah kaum ya. Iya. Yang zalim. Zalim. Jadi sudah kaum ya orang-orang artinya. Lanjut. Qul ya ayyuhalladzina hadu. Katakanlah orang-orang Yahudi. In za'amtum. Jika kalian mengaku Annakum mauliya'ulillah. bahwa kalian kasih Allah kekasih Allah Min dunin nas. bukan yang lainnya Selain manusia atau bukan yang lainnya. lainnya. Fatamannaul mauta. Maka berharaplah kalian mati. Kematian. In kuntum shadiqin.
Jika kalian kalian adalah orang-orang yang benar. Yang benar. Luar biasa. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Hari ini sudah menerjemahkan berapa ayat tadi? 4 ya? 6, 4, Ya. 5, 6, 7. 7. 4 ayat. 4 ayat. 4 ayat. Mudah-mudahan melekat ingatannya, apa namanya, bisa Amin. kata-katanya, supaya kalau ketemu Amin. kata-kata yang lain, seperti itu. Baik. Udah Rima, udah ada, makasih. Silakan. Baik, untuk terakhir ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup dengan doa? Boleh. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. silakan Bu Ria. Kalau untuk masalah tafsir itu kadang ada yang beda menafsirkannya itu gimana Ustadz? Beda menafsirkan. Iya, memang namanya tafsir itu biasa potensial untuk apa namanya berubah, berbeda. Jadi kan namanya tafsir potensi untuk berbeda. Biasa artinya sesuatu yang biasa. Apa misalkan kata per kata kayak tadi tuh. Jadi kalau yang tadi kita terjemahkan perkata-katanya adalah makna kata dalam makna kata bahasa Arabnya seperti itu. Tapi ternyata biasanya makna perkata itu berubah ketika terjemahkan kan gitu. Seperti za'am. Za'am itu aslinya mengaku. Tapi yang dipakai mengira kan gitu. Kan gitu tuh ya. Nah, itu biasa artinya di dalam tafsir, di dalam terjemah itu memang kadang-kadang apa namanya perubahan-perubahan itu sepanjang tidak jauh maknanya, nah itu masih ditoleransi gitu ya. Nanti tinggal diselaraskan di redaksinya itu di apa tuh diperindah gitu. Saya kira gitu. Disesuaikan dengan konteks kalimatnya kali Ustaz. Saya kira itu kalimat yang tepat seperti itu, kontekstual. Terima kasih Ustadz. Ya. Makasih sama-sama Bunda Fria. Iya, baik. Ada lagi? Cukup? Oh, Iya. hari ini mau buka puasa. Oh iya. Baik, alhamdulillah. Kalau Mohon tidak maaf ada, sebelumnya Bapak Ibu mengingatkan nanti malam ada ya pertemuan KIJI ke-7, insya Allah pertemuan ke-10 ya Bu ya, terakhir. Oh, Jangan terakhir. lupa hadir ya, Oh, pada Isya ya Ustadz ya. Iya. Takutnya hari Minggu udah pada taraweh. Oh, iya boleh. Baik, insya Allah nanti malam ya. Iya, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan kita sempurnakan dengan doa, Ustaz. Baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, min kulli dhanbin adhim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz untuk pertemuan kita pada hari ini dan insya Allah nanti setelah Bada Isya nanti malam kita akan pertemuan untuk Quranik Journey ke-7 dan insya Allah itu adalah program Quranik 7 yang terakhir ya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Nas, terima kasih Bapak Ibu, maaf lahir batin. Sampai bertemu nanti malam ya. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.